Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom. Kami akan membacakan beberapa warta lisan untuk minggu ini. Untuk pengkhotbah dari GKI Wonosobo dilayani oleh Penatua Obaja Nathanael Lekatompesi. Sedangkan bakal jemaat dilayani oleh Penatua Medarman Sebua dan Penatua Heru Subagio. Kebaktian, peneguhan, dan pemberkatan pernikahan. Jika Tuhan menghendaki dan bila tidak ada surat keberatan sah yang masuk ke majelis jemaat, maka akan dilayankan kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah pada hari Senin 13 Desember 2021 pukul 9 di GKI Wonosobo oleh Pendeta Emeritus Daniel Haryono antara Saudara Yeremia Tunggul Purwinto dengan Saudari Mia Kurniasih. Mohon dukungan doa anggota dan jemaat dan simpatisan. Terima kasih. Yang selanjutnya, pelayanan sakramen baptisan kudus anak, dewasa, dan pengakuan percaya atau SIDI diberitahukan kepada anggota jemaat simpatisan bahwa majelis jemaat akan melayankan sakramen baptisan kudus anak, dewasa, dan pengakuan percaya SIDI pada hari Natal Sabtu 25 Desember 2021 pukul 6 dan 9.30 di GKI Wonosobo yang akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Daniel Haryono. Pelayanan sakramen perjamuan kudus diadakan pada hari Minggu 2 Januari 2022 pukul 6, pukul 9.30 dan pukul 16.30 dilayani oleh Pendeta Emeritus Daniel Haryono. Kiranya anggota jemaat dapat mempersiapkan diri untuk menyambut atau ikut serta dalam sakramen perjamuan kudus ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Atestasi keluar telah pindah keanggotaan dengan surat atestasi pada tanggal 30 November 2021 Saudara Yosua Evan Budianto pindah ke GKI Kebayoran Baru Jakarta. Majelis jemaat, anggota jemaat simpatisan mengucapkan selamat jalan. Kiranya di tempat yang baru saudara boleh menjadi berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Yang selanjutnya, percakapan dan perlawatan dalam diri Penatua Obaja Nathanael Lekatompesi. Dalam rangka proses kependetaan Penatua Obaja Nathanael Lekatompesi, Jemaat GKI Wonosobo akan menerima percakapan dan perlawatan oleh BPMSW GKI SW Jawa Tengah dan BPMK GKI Klesis Magelang pada hari tanggal Senin 6 Desember 2021 waktu pukul 3. Percakapan BPMSW BPMK dengan Penatua Obaja Nathanael Lekatompesi, sedang pukul 5 perlawatan BPMSW BPMK dengan Majelis Jemaat GKI Wonosobo dan Pendeta Konsulen. Tempat di Gedung Bina Kasih Wonosobo dan utusan BPMSW GKI SW Jawa Tengah Pendeta Edward Katinambunan, Pendeta Darmanto Lemuel, dan Pendeta Heni Yulianti
utusan BPMK GKI Klasis Magelang, Pendeta Kristiani Santoso, dan Pendeta Leri Tulus Lumban Tobing. Mohon dukungan doa anggota jemaat dan simpatisan, kiranya acara percakapan dan perlawatan ini dapat berjalan dengan baik. Untuk kepenentuan periode 2022-2024. Jika Tuhan menghendaki dan bila tidak ada surat keberatan sah dari anggota jemaat, maka akan diteguhkan ke dalam jabatan Penatua GKI Wonosobo masa pelayanan 2022-2024 oleh Pendeta Emeritus Daniel Haryono. Pada hari Minggu 2 Januari 2022 pukul 6 dengan nama-nama sebagai berikut. Yang pertama Dr. Jenny Wati, kedua Budi Santoso, ketiga Margareta Ikawati, keempat Agustina Rumondang Sijabat. Sedangkan yang periode kedua Subagio Raharjo dan Slamet Haryanto. Untuk persembahan hari ini, kotak merah untuk gereja, kotak biru untuk pembangunan Bina Kasih. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh kita patut bersyukur sebab meskipun pandemi COVID-19 belum berakhir, tetapi kita masih tetap bersemangat untuk beribadah kepada Tuhan. Di masa penantian ini, kita diajak untuk mengingat serta mengucap syukur atas cinta kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kami undang bangkit berdiri, kita menyanyikan dari NKB 2. Segenap yang ada, diam dan sungguh sembah, mengosongkan pikirannya dari perang dunia, karena Tuhan sungguh adil, patut dipermuliakan. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dunia ini adalah gelanggang bagi manusia untuk berkarya, bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi bagi seluruh umat manusia dan seluruh ciptaan Tuhan yang lainnya. Mau berkarya berarti mau mengikuti perintah Tuhan, seperti yang terdapat dalam Maleakhi ketiga ayatnya yang pertama. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Hai umat manusia, siapkan hatimu, Sang Juru Mesias, Juru Selamatmu, kan datang segera, terang dan kehidupan yang dijanjikan Tuhan mengingat amalnya. Tuhan kan meninggikan yang suka merendah, olehnya disingkirkan yang angkuh berendah, yang tulus hatinya, niscaya dilayakan menyambut kedatangan Sang Raja mulia. Mari kita datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita. Ya Bapa, di dalam kehidupan kami sehari-hari, seringkali Tuhan kami lupa bahwa kami adalah utusan-Mu yang harus mengikuti perintah-Mu ya Tuhan. Seringkali kami lupa Tuhan bahwa kami telah diutus untuk ikut berkarya bersama-Mu. Tolonglah kami agar kami mampu mengikuti apa yang telah Engkau perintahkan di dalam hidup kami, untuk ikut berkarya dan untuk menjadi berkat. Ampuni kami juga sebagai gereja ya Tuhan, apabila kami juga masih harus lebih banyak lagi menunjukkan kasih-Mu untuk seluruh ciptaan yang ada di sekeliling kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi setiap kita yang dengan tulus dan dengan rendah hati mengakui dosa-dosa di hadapan Tuhan, kini mari kita mendengarkan berita anugerah dari Lukas 1 ayat 68 sampai dengan ayat 69. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan dari Tuhan. Ya Bapa, saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, agar ketika mendengarkan firman-Mu, kami tidak hanya mendengarkan melalui telinga dan akal pikiran kami sendiri, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, agar kami memiliki hikmat di dalam mengerti firman-Mu. Dan tolonglah kami agar kami mampu menyatakannya di dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 3 dimulai dari ayat pertama. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abiline, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang berbahagia ialah kita yang tidak hanya mendengarkan saja, tapi juga menghidupinya. Maranatha. Selamat pagi Bapak Ibu. Wah, tuh pagi-pagi semangatnya masih kurang. Apa karena cuacanya yang dingin-dingin sejuk gimana gitu? Wah, sekali lagi harus lebih semangat, karena tadi yang baru semangat baru Bu Agnes tuh, baru semangat. Wah, sekarang kita semua harus lebih semangat lagi. Selamat pagi Bapak Ibu. Nah, luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah di tengah kerapuhan, maukah kau diutusnya? Kita akan sama-sama belajar dari apa yang kita baca hari ini. Tapi sebelum kita melihat ayat bacaan kita hari ini, saya mau tanya dulu sama Bapak Ibu. Hari ini kita memasuki minggu Advent yang keberapa? Yang ke-2. Yakin? Taunya dari mana? Oh iya, lilinnya 2. Nah, kalau lilinnya mati 1, ya tetap 2. Nah, jadi hari ini kita belajar dulu nih. Advent itu sebenarnya apa sih? Jadi di dalam liturgi atau di dalam kebaktian, liturgi itu kan keseluruhan dari kebaktian ya Bapak Ibu. Advent ini adalah masa menantikan atau masa persiapan kedatangan Tuhan. Jadi sebelum Tuhan itu datang ke dunia, kita mempersiapkan diri kita dulu. Masa Advent adalah waktu bagi gereja untuk bersiap-siap. Untuk bersiap-siap. Jadi kalau misalnya kita bayangkan
ada orang mau lahiran, kan ada waktu untuk siap-siapnya dulu. Gak mungkin, kita mau lahiran kapan, ya wis tinggal brojolin aja, kan gak mungkin toh. Ada waktu siap-siapnya. Makanya di dalam liturgi, sebenarnya perayaan-perayaan Natal sebelum Natal yang pertama, nah itu sebenarnya kurang tepat, karena seharusnya Advent ini kita persiapan dulu, jangan dilahirin dulu Yesusnya. Coba bayangkan kalau misalnya ada ibu-ibu yang lagi hamil, tahu-tahu dipaksa lahiran, wes karena tanggalnya bagus nih, tahu-tahu ayo lahir, enak gak? Yuk nggak enak dan nggak bisa. Lalu selanjutnya apa? Advent ini juga sekaligus masa pengenangan. Apa yang kita kenang ketika Yesus lahir sebagai perwujudan Allah yang menyatakan dirinya menjadi manusia. Nah, jadi kita mengenang masa yang dulu, peristiwa yang dulu terjadi, kita kenang lalu kita hadirkan di dalam liturgi kita di dalam masa Advent. Lalu yang selanjutnya masa pengharapan. Tadi kan kita menantikan kedatangannya. Nah, kita menantikan kedatangan Kristus untuk kembali ke dunia ini. Jadi ada pengharapan ceritanya nih dari manusia. Kita mengungkapkan pengharapan kita akan kedatangan Kristus. Kita menanti-nantikan kapan Kristus ini akan datang. Jadi kita semakin mempertebal pengharapan kita di dalam masa Advent ini. Dan hari ini kita memasuki Advent kedua. Jadi kalau tema utamanya dari Advent kedua ini adalah tentang pertobatan menuju langit baru dan bumi yang baru. Untuk siapa? Untuk seluruh bangsa, seluruh umat manusia. Yang menandakan bahwa kasih Tuhan itu tercurah tidak hanya untuk yang di sini saja, tapi juga dimanapun kasih Tuhan itu tercurah selama kita mau datang kepada Tuhan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembacaan kita. Jadi kita melihat dari dalam bacaan kita hari ini ada seorang tokoh yang cukup dikenal dan menjadi salah satu tokoh sentral di dalam peristiwa-peristiwa kehadiran Kristus. Siapa itu? Tokoh itu adalah Yohanes. Nah, apa tugas dari Yohanes? Dari awal, sebelum Yohanes ini dilahirkan pun dia sudah mendapatkan tugasnya, yaitu apa? Mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Mempersiapkan jalan itu artinya apa sih? Apakah harus diaspal dulu jalannya, harus dibersihin dulu, disapu dulu jalan yang mau dilewatin Tuhan? Bukan seperti itu. Tapi tugas Yohanes sebenarnya adalah mempersiapkan orang-orang, siapapun yang dia temui, orang-orang yang akan menemui Kristus. Mempersiapkan orangnya. Dalam hal apa? Hatinya. Untuk apa? Untuk bisa menerima kedatangan Tuhan yang menyelamatkan. Dan di sini Yohanes membuka hati orang-orang untuk bisa mengerti Yesus itu siapa sih? Kenapa sih Yesus harus turun? Nah, inilah tugas dari Yohanes. Lalu cara Yohanes mempersiapkan gimana? Yaitu melalui pertobatan dan baptisan. Dia menyerukan kepada orang-orang, ayo bertobat. Dan berilah diri untuk kita mau dibaptis. Nah, makanya di dalam liturgi juga masa Advent ini sebenarnya masa persiapan untuk calon baptis, Bapak Ibu. Masa persiapan untuk calon baptis. Nah, itu makna Advent yang lain di dalam liturgi. Lalu pertobatan itu apa sih sebenarnya? Seringkali kan kita ngomong tobat dong. Tapi tobat itu maknanya apa sebenarnya? Yang pertama, tobat itu berarti mau mengubah hidup menjadi lebih baik. Itu yang namanya tobat. Jadi bukan berarti kita harus gak bener dulu hidupnya baru tobat, enggak.
Tapi jika kita masih merasa ada yang perlu diperbaiki, ada yang perlu ditingkatkan dari dalam diri kita, nah itulah juga termasuk pertobatan. Lalu apalagi? Membiarkan Tuhan bekerja memperbaiki hidup. Nah, ini makna yang penting di dalam pertobatan. Karena kalau bertobat itu kan berarti kita mengeluarkan segala macam yang tidak baik yang ada di dalam diri kita, yang selama ini memenuhi diri kita, supaya Tuhan bisa masuk ke dalam hati kita. Misal, kalau kita selama ini merasa, saya sudah bisa melakukan ini, saya sudah bisa melakukan itu, saya hebat, saya pintar, saya apa lagi. Akhirnya apa? Percaya dengan kemampuan diri sendiri. Pengennya apa lagi? Pengennya memenuhi diri sendiri. Saking penuhnya diri kita, gimana caranya Tuhan bisa masuk? Kalau misalnya kita lagi mau minum misalnya di dalam gelas ini, di dalam satu gelas yang tadinya kita minum kopi, kita penuhi terus sama kopi, habis tambah lagi. Padahal dalam hati sebenarnya aku tuh pengen minum susu loh, tapi ditambahin lagi kopinya. Akhirnya gimana? Ya nggak jadi putih. Nah, lalu yang selanjutnya tentang makna pertobatan, selalu siap menjalani kehendak Tuhan. Nah, ini yang kadang-kadang membuat kita ragu, membuat kita enggan. Nanti dulu deh tobatnya. Karena apa? Tugas dari Tuhan itu mudah nggak, Bapak Ibu? Ya nggak mudah juga. Dibilang mudah iya, dibilang susah, ya ada iyanya juga. Inilah yang membuat kita enggan. Seringkali kita merasa, nanti kalau kita ikutin apa yang Tuhan mau, kalau kita ikutin perintah Tuhan, nanti pekerjaanku gimana? Kalau aku nanti ikut perintah Tuhan, kalau aku ikut apa yang Tuhan mau, nanti aku gak punya waktu lagi buat seneng-seneng. Seringkali ada hambatan-hambatan dalam diri kita yang membuat kita tidak siap menjalani kehendak Tuhan. Dan seringkali kita menganggap bahwa pertobatan itu adalah belakangan, hal belakangan aja lah, nanti kalau udah mau game over baru tobat. Sekarang siapa di antara Bapak Ibu yang tahu hari apa, jam berapa, bulan apa, tahun kapan kita semua dipanggil Tuhan? Ada yang tahu jadwalnya? Udah ada yang dapat jadwalnya? Belum ada? Nanti saya mintain jadwalnya. Nah, kita aja nggak ada yang tahu jadwalnya. Seandainya waktu game over itu bisa diwartakan, mungkin kita udah siap-siap. Lah, tapi ini game over nggak ada warta beritanya. Tahu-tahu liwat. Terus kapan kita persiapannya? Kapan kita mau mulainya? Kecuali ada yang tahu diwartakan, ada yang tahu kapan jadwalnya. Kalau Bapak Ibu nanti melihat di depan pintu kantornya Pak Ori itu sudah ada jadwal rangkaian acara dalam masa raya Natal. Ada jadwalnya, hari ini acaranya apa, hari ini yang mau Natalan siapa, hari ini komisi apa yang mau Natalan. Udah ada jadwalnya. Lah, tapi kedatangan Tuhan lalu akhir dari hidup kita, siapa yang tahu jadwalnya? Siapa yang tahu wartanya? Kan gak ada yang tahu. Ya toh? Ada yang tahu Bapak Ibu? Ada yang tahu? Pak Ori tahu? Biasa bikin warta, masa nggak tahu? Nggak tahu. Atau ada yang mau diwartakan? Nggak mau. Diwartakan tuh setelahnya biasanya. Nah, makanya ini adalah waktu bagi kita untuk siap-siap
Dan untuk mulai bergerak, jangan nunggu nanti terlambatlah sudah. Jadi sekarang kita masuk ke dalam pengutusannya kita nih. Tuhan mengutus kita untuk seperti apa? Di sini Yohanes bilang dia menyerukan tentang pertobatan dan mempersiapkan jalan. Artinya apa? Kita diajak untuk ikut terlibat berkarya. Karya dalam hal apa? Apapun. Di dalam gereja, di luar gereja, di toko, di rumah, di kantor, dimanapun kita berada, ya ayo kita berkarya bersama Tuhan. Ketika kita bekerja, bekerjalah bersama Tuhan. Ketika kita ke gereja, ke gerejalah bersama Tuhan. Dan ayo melayani bersama Tuhan. Lalu ketika kita melihat apa yang dilakukan Yohanes, menurut Bapak Ibu, apa yang dikerjakan Yohanes pada waktu itu mudah enggak? Gampang enggak? Gampang enggak? Gampang? Enggak. Sebagai contoh ya, kalau sekarang ada yang mau ngasih uang 5 juta sama Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu harus berdiri di depan alun-alun lalu teriak, "Hei orang-orang, bertobatlah, datanglah ke GKI dan jadilah Kristen." Ada yang mau ke tengah alun-alun lalu teriak-teriak kayak gitu? Gak mau? Aku gak mau. Misal, ya udah dinaikin lah 10 deh. Ada yang mau teriak-teriak di alun-alun? Tengah alun-alun tiba-tiba ngomong, dapat 10 juta tapi habis itu babak belur. Mending babak belur. Nah, kalau masuk rumah sakit ini Magelang itu, ada yang mau? Nah, jadi yang dilakukan Yohanes itu menurut Bapak Ibu mudah apa susah? Susah. Apalagi di tengah banyaknya tekanan yang didapat dari Yohanes. Karena kan yang namanya orang ya, ketika ada orang yang berkuasa, lalu ada orang lain yang mengatakan hal berbeda, lalu merasa kekuasaannya terganggu. Nah, biasanya akan ada gangguan-gangguan untuk orang ini. Begitu juga dengan Yohanes. Sudah banyak orang-orang yang mulai merasa terancam dengan kehadiran Yohanes yang menyerukan tentang akan datangnya Sang Mesias. Dia juga nggak gampang Bapak Ibu. Yohanes juga tidak gampang melakukannya. Tapi Yohanes tetap melayani. Begitu juga dalam kita, dalam diri kita, dalam hidup kita sehari-hari. Mungkin kita tidak menghadapi apa yang seperti dihadapi Yohanes. Tapi gangguan apa lagi, tantangan apa lagi yang didapatkan oleh diri kita sendiri ya. Tantangannya itu nggak jauh-jauh, ego kita sendiri. Terkadang yang membuat diri kita sulit ya siapa? Diri kita sendiri. Udah dikasih waktu, udah dikasih banyak tempat untuk melayani, tapi diri kita sendiri yang bikin kita sulit. Contohnya apa? Waduh, jam segini nggak bisa, sorry. Waduh, jam segini lagi ada jadwal di sini. Aduh, jam segini lagi ada jadwal di sini, nggak bisa. Aduh, jam segini masih belum tutup tokonya. Kadang diri kita sendiri yang mempersulit diri kita sendiri. Padahal banyak jalan-jalan lain untuk bisa melayani dan untuk mempermudah diri kita sendiri. Jangan seperti orang-orang pada umumnya. Kadang kan ada istilah, kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah. Nah, ada istilah seperti itu, kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah. Kadang istilah itu juga dibawa-bawa dalam pelayanan kita. Kalau bisa kita persulit, kita persulit. Kalau misalnya Bu Nani sudah mulai menjadwal misalnya PNJ minggu ini. Wah, gimana caranya untuk mempersulit Bu Nani untuk tidak menjadwal saya? Misalnya, waduh Bu, maaf Bu, besok ini jadwal apa?
Besok ini ada acara apa? Nah, kadang kita mempersulit. Tapi Yohanes, dia justru membuat jalan-jalan yang mudah. Lalu apalagi? Yang terakhir yang bisa kita pelajari hari ini adalah dalam kerapuhan kita harus tetap siap diutus. Yohanes kondisinya gimana? Dia rapuh. Dia manusia biasa. Dia banyak tekanan, dia juga ada rasa rapuhnya. Begitu juga dengan kita. Kita rapuh nggak? Rapuh. Nggak ada manusia yang nggak rapuh. Tapi tetap siap diutus. Apalagi dalam pandemi harus tetap siap melayani. Apapun itu caranya dan apapun itu pelayanannya, kita juga harus tetap siap. Jadi jangan merasa diri kita kuat, jangan merasa diri kita mampu, jangan merasa pertobatan dan melayani itu adalah hal nanti belakangan kalau udah nggak bisa apa-apa, kalau sudah tidak punya kerjaan apa-apa. Jangan merasa seperti itu. Tapi sekarang juga adalah waktunya untuk kita memberi diri kita melayani. Harus siap untuk melayani. Harus sadar bahwa kita ini sebenarnya rapuh. Kita ini sebenarnya ringkih. Kita ini sebenarnya tidak bisa apa-apa jika Tuhan sudah berkehendak. Seperti biasa Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu renungkan. Yang pertama, hal apa yang sering menghambat kita untuk berkarya atau melayani? Hambatannya apa sih? Kesulitan-kesulitannya apa sih yang membuat kita sulit untuk melayani? Lalu selanjutnya, dalam kerapuhan, dalam situasi saat ini, dalam pandemi saat ini, maukah kita diutus? Bapak Ibu mau diutus? Mau diutus Tuhan? Mau? Yang mau baru yang baju putih di sini. Yang lain ada yang mau? Mau? Bapak Ibu ingat loh, dalam liturgi kita, dalam kebaktian, paling terakhir itu liturgi apa? Pengutusan. Mau diutus? Kalau nggak mau diutus ya di dalam aja, nanti tak kunci nih. Mau diutus? Oh siap. Berarti nanti yang boleh keluar yang ini toh. Yang lain belum siap diutus, berarti belum boleh. Udah siap diutus? Yang kenceng dong. Siap? Nah, harus selalu siap. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk diutus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita datang kepada Tuhan untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari berdoa. Ya Bapa, kami mau mengucap syukur atas kasih-Mu, karunia-Mu di sepanjang hidup kami. Dan tolonglah kami juga Tuhan, agar kami mampu mempersiapkan hati kami menyambut kehadiran-Mu, mempersiapkan diri kami kapanpun Engkau datang Tuhan, kami sudah siap. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, kiranya Engkau berkati bangsa ini agar dapat kembali pulih, agar menjelang libur Natal tahun baru nanti, apapun keputusan pemerintah, kiranya Engkau juga yang menyadarkan warga untuk boleh tetap menjaga kesehatan orang-orang yang ada di sekeliling. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang terdampak bencana alam di beberapa daerah. Kami berdoa untuk orang-orang yang berada di sekitar Gunung Semeru Tuhan, kiranya Engkau yang menjaga mereka, memampukan mereka, dan juga mencukupkan mereka di dalam kebutuhannya sehari-hari. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu, GKI Wonosobo, beserta dengan setiap bajem. Kiranya Engkau berkati gereja ini agar menjadi gereja yang penuh dengan sukacita, penuh dengan kasih, dan Engkau juga yang mengingatkan kami sebagai jemaat-Mu Tuhan, untuk memiliki semangat dan kesadaran, mau melayani, mau berkarya bersama Tuhan. Melalui apapun yang bisa kami lakukan, kami ingin melayani-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang saat ini tengah dalam kondisi sakit, untuk setiap keluarga yang ditinggalkan oleh anggota keluarganya. Kami berdoa untuk setiap orang yang saat ini tengah memiliki pergumulan berat di dalam hidupnya, yang tengah kehilangan harapan. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga yang saat ini tengah merindukan cinta kasih atau kerukunan di dalam keluarganya. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa hadir di dalam pergumulan kami untuk menopang kami, menguatkan kami, dan memberikan kami jalan keluar yang baik seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, persiapkan diri kami juga, dan tolonglah kami, sadarkan kami untuk mau mempersiapkan diri akan kehadiran Engkau. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Adapun firman Tuhan yang mendasari persembahan kita pada pagi hari ini diambil dari Filipi pasal 1 ayat 9 sampai 11 yang demikian bunyinya. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk kemuliaan dan memuji Allah. Bapak Ibu dipersilakan berdiri, kita akan bersama-sama berdoa untuk mempersembahkan persembahan kita. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur jikalau pada saat ini kami diberi kesempatan untuk mempersembahkan sebagian dari berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini agar dapat dipakai untuk perkembangan dan kemajuan gereja kami, dan gereja kami ini dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam setiap aktivitas kami, di dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan sehari-hari. Kami yakin Tuhan senantiasa memberkati kegiatan kami dan pekerjaan kami masing-masing. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kebaktian kita hari ini sudah selesai di tempat ini. Tapi tugas dan ibadah kita yang sesungguhnya baru akan dimulai ketika kita keluar dari tempat ini. Jangan lupa persiapkan diri untuk kedatangan Kristus dan berilah diri untuk mau diutus Tuhan. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu betapa pentingnya pendidikan iman anak-anak, apalagi menghadapi perkembangan zaman saat ini. Bekal iman sejak dini sangat dibutuhkan dan menjadi kebutuhan utama. Kami, guru sekolah minggu, mengajak para orang tua untuk mendampingi putra-putri nonton tayangan online sekolah minggu yang ditayangkan setiap hari Minggu mulai pukul 7. Sehingga kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa langsung menerangkan kepada putra-putrinya. Mari bersama-sama kita membangun iman anak-anak kita. Tuhan Yesus memberkati.